Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang kita akan melanjutkan kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah dan sekarang adalah hadis yang ke-22 ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairil sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. An Sa'id bin Musayyib. Ada yang baca Sa'id bin Musayyib, ada yang baca Sa'id bin Musayyab. Terserah kalian pilih yang mana. Tapi kalau dulu dosen saya itu pernah bilang kalau ini beliau itu nggak mau disebut Sa'id bin Musayyib, pengennya itu Sa'id bin Musayyab. Saya ingatku gitu sih. Tapi entahlah, pokok intinya itu ada dua ya, ada yang baca Musayyib, ada yang baca Musayyab gitu. Radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja Aliyun bin Abi Thalib karamallahu wajhahu dzata yaumin minal baiti fastaqbalahu Salmanu al-Farisiyyu radhiyallahu ta'ala anhu faqala lahu Aliyun kaifa asbahta ya Aba Abdillahi qala asbahtu ya Amiral Mu'minina baina gumumin arba'atin qala wa madanika rahimakallahu ta'ala qala ghammul iyali yatlubuna al-khubza wa ghammul khaliqi ya'muruni bit-ta'ati wa ghammul syaitani ya'muruni bil ma'siyati wa ghammu malakil mauti yatlubu ruhi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab ya radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata, jadi pada suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu keluar dari rumah beliau. Di tengah jalan beliau bertemu dengan Salman Al-Farisi ya, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Maka di sini Sayyidina Ali itu bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Abu Abdillah?" Di sini beliau manggil sahabat Salman itu Abu Abdillah ya. Nah, sahabat Salman Al-Farisi menjawab, wahai Amirul Mukminin ya, berarti pada saat itu Sayyidina Ali sudah menjadi khalifah ya. Wahai Amirul Mukminin, kondisi saya itu ada pada 4 kebimbangan atau 4 kegelisahan. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, apa itu? Semoga Allah merahmati Anda. Kalau di sini sahabat Salman itu menjawab, yang pertama, saya itu prihatin masalah keluarga, yang mana keluarga saya itu butuh kepada makanan. Ya, yatlubunal khubza, mereka mencari roti. Ya, maksudnya kan butuh kepada makanan kan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, prihatin saya itu karena zat yang maha menciptakan, yaitu Allah itu memerintahkan saya untuk taat. Jadi itu saya itu prihatin bagaimana dengan kondisi ketaatan saya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, prihatin karena setan itu senantiasa memerintahkan saya untuk melakukan maksiat ya. Kemudian yang keempat, yaitu saya prihatin urusan malaikat maut yang senantiasa memata-matai atau mencari-cari ruh saya ya. Kemudian di sini Sayyidina Ali menjawab, saya baca dulu ya. Qala Aliyun, absyir ya Aba Abdillahi, fa inna laka fi kulli khoslatin darajatan. Fa inni kuntu dakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Qala, kaifa asbahta ya Aliyu? Fa qultu ya Rasulullahi fi arba'ati gumumin. Laisa fil baiti ghairul ma'i wa inni muqtamun. Ya, muqtamun ya. Bihali afrahi wa ghammu ta'atil khaliqi wa ghammul akibati wa ghammu malakil mauti. Nah, kemudian di sini Sayyidina Ali itu menjawab atau berkomentar, kalau begitu bergembiralah wahai Abu Abdillah, karena bagi engkau di setiap kondisi tadi itu engkau akan mendapatkan derajat. Karena saya juga dulu pernah masuk atau bertemu dengan Rasulullah SAW suatu hari. Kemudian beliau itu bertanya kepada saya, bagaimana keadaanmu wahai Ali? Kemudian saya jawab, wahai Rasulullah, saya itu ada pada 4 kegelisahan. Yang pertama, di rumah itu tidak ada apa-apa selain hanya air. Ya, itu berapa itu? Yang 1, 2, 3, 4. Itu yang pertama. Kemudian ini masih yang pertama, dan saya itu prihatin dengan kondisi anak-anak saya. Jadi afrah itu kalau saya cari di kamus artinya itu anak-anak ayam. Ya,
Maksudnya di sini anak-anak ayam ya, mungkin kondisi keluarga beliau ya, terutama anak-anak beliau, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan yang lain itu. Kemudian yang kedua, saya prihatin masalah taat kepada Zat yang Maha Menciptakan, yaitu Allah. Kemudian yang ketiga, saya itu prihatin dengan urusan akibah. Akibah itu mungkin hari kiamat ya. Ya, kondisi hari kiamat nanti itu saya itu bagaimana, itu saya prihatin. Kemudian yang keempat, saya prihatin masalah malaikat maut ya. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu absyir ya aliyu fa inna ghammal ayali satrun minan nari wa ghammato atil khaliqi amanun minal adabi wa ghammal akibati jihadun wa huwa afdalu min ibadati sittina sanatan wa ghammu malakin wa ghamma ya tadi wa ghamma malakil mauti kafaratud dzunubi kulliha. Oh, kemudian di sini Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Oh, kalau begitu bergembiralah wahai Ali. Karena sesungguhnya prihatin dengan keluarga itu adalah perisai atau penutup dari neraka, penghalang ya. Kemudian prihatin urusan taat kepada Zat yang Maha Menciptakan itu merupakan keamanan dari siksa. Kemudian prihatin masalah hari kiamat ya, itu adalah jihad yang pahalanya lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Sedangkan prihatin urusan malaikat maut itu akan menjadi pelebur bagi semua dosa. I'lam ya aliyu anna arzaqal ibadi 'ala Allah ta'ala ma'a anna ghammaka la yadurru wa la yanfa'u ghairu annaka tujaru alaihi. Kun syakiran mutian wakulan takun min asdiqaillahi ta'ala. Sampai mana tadi? Ketahuilah wahai Ali, sesungguhnya rezeki-rezekinya hamba itu dijamin atau itu adalah tanggungannya Allah Ta'ala. Meskipun engkau itu prihatin, itu tidak akan membahayakan engkau, begitu juga tidak akan memberikan manfaat kepada engkau. Akan tetapi dengan prihatinmu itu engkau akan dikasih pahala. Jadilah orang yang bersyukur, yang taat dan yang tawakal, maka engkau akan menjadi salah satu hambanya Allah yang siddiq ya. Tuh. Nah, kemudian di sini saya bertanya kepada Rasulullah, qultu ala ayyi syai'in ashkurullaha ta'ala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami. Qala qultu ayya syai'in atau ayutiu ayya syai'in utiu? Qala qul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qultu ayya syai'in atruku? Qala al-ghadaba fa innahu yudfi'u ghadaba rabbi jalla jalaluhu wa yuskilu al-mizana wa yaqudu ilal jannati. Nah, kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, atas apa saya itu harus bersyukur kepada Allah Ta'ala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, atas Islam. Jadi engkau bisa beragama Islam saja ya, itu syukurilah. Jadi bersyukurmu itu jangan menunggu harta banyak, istri cantik, jabatan tinggi atau yang lain yang berkaitan dengan urusan dunia. Cukup engkau beragama Islam itu senantiasa engkau syukuri gitu. Kemudian saya bertanya lagi, dengan apa atau bagaimana caranya saya taat kepada Allah? Di sini Rasulullah menjawab, katakanlah wahai Ali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, Zat yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Kemudian saya bertanya lagi, saya harus meninggalkan apa? Di sini Rasulullah menjawab, tinggalkanlah marah. Karena dengan meninggalkan marah itu akan meredam emosi atau godop atau murkanya Tuhan. Jalla jalaluhu, jalla yang nampak, jalaluhu apa keagungannya Rabb. Nah, kemudian dengan meninggalkan marah akan membuat timbangan itu berat dan akan menggiring engkau menuju surga. Nah, setelah mendengar ceritanya Sayyidina Ali itu, qala Salmanu al-Farisiyu radhiyallahu ta'ala anhu, zatakallahu syarafan fa inni kuntu magmuman bisababi hadhil khisali khosatan bisababi nayyari. Qala Aliyun ya Salmanu al-Farisiyu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man la yahtammu lil iyali falaysa lahu lil jannati nasibun.
Qala Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu, "Alaisa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul iyali la yafluhu abadan." Qala Aliyun, "Ya Salman al-Farisi, laisa kadzalika. In kana kasbuka minal halali tafluhu ya Salmanu. Al-jannatu mustaqatun ila ashabil humumi wal gumumi minal halaliyah." Saya ulangi, al-jannatu mustaqatun ila ashabil humumi wal gumumi minal halali. Nah, setelah mendengar ceritanya Sayyidina Ali, di sini sahabat Salman Al-Farisi itu mendoakan beliau, semoga Allah menambahkan engkau kemuliaan. Karena sesungguhnya saya di sini itu prihatin dengan 4 kondisi ini, apalagi dengan urusan keluarga. Ini yang paling bikin saya prihatin. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Wahai Salman Al-Farisi, saya itu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang tidak prihatin dengan keluarganya, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di surga." Ya. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi itu juga menjawab, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang sudah berkeluarga itu tidak akan pernah sukses selama-lamanya, tidak akan bahagia atau tidak akan najah atau tidak akan falah selama-lamanya. Kemudian di sini Sayyidina Ali menjawab, "Wahai Salman Al-Farisi, maksudnya itu bukan begitu. Maksudnya itu, manakala jika apa yang engkau kerjakan atau penghasilan engkau itu dari sesuatu yang halal, maka itu akan membuat engkau bahagia atau membuat engkau sukses, wahai Salman." Jadi yang dimaksud sabdanya Nabi itu tadi, itu jikalau penghasilan dari si laki-laki itu bukan sesuatu yang halal. Nah, kalau bukan sesuatu yang halal baru layak abadan. Tapi jika pekerjaan si laki-laki tadi itu halal, maka ya akan sukses gitu. Karena sesungguhnya surga itu merindukan orang-orang yang punya rasa prihatin atau punya rasa prihatin serta keinginan kuat agar keluarganya itu bisa mengkonsumsi sesuatu yang halal. Nah, wa ala hadza hikayatun qala Aliyun jaa rajulun ila Nabi alaihi salatu wassalamu faqala ya Rasulullah asaitu fatahhirni. Qala wa ma isyanuka? Qala astahyi min an aqula. Faqala Rasulullah sallallahu di sini alaihi salatu wasallam ya. Atastahyi minni an tukhbirani an dambika. Di sini salah cetak ya. Wa lima lam tastahyi minallahi ta'ala wa huwa yaraka kum fakhruj min indi hatta la tanzila an-naru alaina. Nah, berdasarkan hadis ini ada sebuah cerita. Di sini Sayyidina Ali itu bercerita bahwa pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallamu, yang mana laki-laki ini itu curhat, "Wahai Rasulullah, saya itu sudah bermaksiat kepada Allah. Tolong kasih saya solusi biar saya ini menjadi bersih kembali." Rasulullah bertanya, "Apa maksiatmu?" Si laki-laki menjawab, "Saya malu untuk mengatakannya, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah di sini itu kemudian menjawab, "Loh, kok kamu malu sih?" Ya bahasanya gitu. "Loh, kenapa kamu malu untuk memberitahuku tentang dosamu? Kalau kepada saya malu, namun kenapa engkau tidak malu kepada Allah padahal Allah itu melihatmu? Kalau begitu berdiri kemudian keluar dari sini supaya adab itu tidak mengenai kepada kami." Faharaja ar-rajulu khaiban wa ayisan wa baqiyan min indir Rasul. Faja'a Jibrailu alaihi salamu wa qala ya Muhammadu lima ayista al-asiyya alladzi lahu kafaratun li dzambihi wa in kanat ad-dunubu katsiratan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kafaratuhu? Qala lahu sabiyyun saghirun fa idza dakhala fi baitihi was-sabiyyu yastaqbiluhu fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulati aw ma yufrihu atau fariha yafrahu aw ma yafrahu bihi faidan farahus sabiyu yakunu kafaratan lidambihi. Sampai mana tadi? Nah, kemudian laki-laki tadi setelah diusir sama Nabi, laki-laki tadi itu keluar dalam kondisi khaiban. Khaiban itu ya sedih, putus asa dan menangis ya min indi Rasulullah, dari sisi Rasulullah. Nah, setelah itu datang malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, kenapa engkau membuat orang yang bermaksiat itu putus asa, yang mana padahal orang tadi itu punya pelebur untuk dosanya?"
meskipun dosanya itu banyak. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, apa kafarahnya? Nah, kemudian malaikat Jibril menjawab, laki-laki tadi itu punya anak yang masih kecil. Manakala laki-laki tadi itu masuk ke rumahnya, kemudian disambut oleh anak-anaknya, kemudian laki-laki tadi itu menyerahkan sesuatu kepada anaknya, entah itu berupa makanan atau apa saja yang bisa membuat anaknya itu senang, maka kebahagiaan anaknya itulah akan menjadi pelebur bagi dosanya. Fa'alima anna faraha auladikum kafaratun lidunubi wa najatun minan nirani kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Surat At-Taghabun ayat 15. Nah, sehingga setelah mendengar penjelasan dari malaikat Jibril itu, Rasulullah menjadi tahu bahwa kesenangan anak-anak kalian itu akan menjadi pelebur bagi dosa dan akan menjadi penyelamat dari neraka-neraka. Di sini pakai jamak ya, minan niron, bukan hanya satu neraka tapi banyak neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taghabun ayat 15, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu akan menjadi ujian bagi kalian, dan di sisi Allah lah pahala yang agung. Ya. Jadi itu untuk pelajaran yang bisa kita pelajari di video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jadi di sini untuk poinnya, seseorang yang punya rasa prihatin, di sini yang menjadi titik utama tadi itu prihatin masalah keluarga ya. Itu akan menjadi apa? Di sini tadi itu menjadi, intinya itu akan menjadi penyelamat bagi orang yang punya rasa prihatin tadi. Karena dengan prihatin kepada keluarga, itu berarti otomatis kan dia memikirkan banyak orang, memikirkan istrinya, memikirkan anak-anaknya, apalagi kalau dia sudah punya orang tua yang sudah sepuh, juga memikirkan kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Jadi intinya itu nggak hanya terfokus memikirkan dirinya sendiri. Beda dengan pemikiran orang yang masih jomblo, yang masih belum punya pasangan, ya otomatis dia akan memikirkan dirinya sendiri. Kalau sudah punya berkeluarga kan memikirkan banyak orang. Jadi itu yang menjadi titik kelebihan bagi orang yang sudah punya pasangan. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Kita akan ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.